Asal-usul nama Kecamatan Jaro. Jaro adalah satu dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tabalong. Kecamatan ini posisinya berada di paling utara Tabalong setelah Kecamatan Muara Uya. Terkait Kecamatan Jaro, ternyata ada cerita rakyat yang menarik mengenai asal-usul sebutan nama Jaro. Berdasarkan cerita turun-temurun dari tetuha kampung yang berhasil dihimpun, nama Jaro berasal dari ucapan seorang pelarian pekerja paksa zaman Jepang, Romusha. Romusha merupakan panggilan bagi orang-orang yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia tahun 1942 hingga 1945. Orang itu kebetulan berasal dari suku Jawa yang entah bagaimana ceritanya bisa sampai di tanah yang kini menjadi Kecamatan Jaro. Saat itu bersama satu orang lainnya, pelarian Romusha ini bertemu warga lokal dan ikut menggarap lahan agar bisa bertahan hidup. Setelah panen mereka turun ke pasar Muara Uya untuk menjual hasil panen dan kemudian mencari keperluan sehari-hari. Di pasar itulah, orang-orang bingung melihat mereka berdua, apalagi saat berkomunikasi satu di antaranya tidak bisa berbahasa Indonesia dan hanya fasih menggunakan bahasa Jawa. Karena penasaran warga setempat menanyai dari mana asalnya dan satu di antara perantauan itu menjawab dengan kata, Giceroe. Ceroe yang artinya dalam ini digunakan untuk menjawab kalau asal mereka dari daerah dalam hutan. Namun karena warga setempat tidak fasih mengucapkan kata ceroe akhirnya yang terdengar malah kata Jaro. Selanjutnya sejak saat itulah, bila ada orang dari asal yang sama dan menggunakan bahasa Jawa pasti disebut orang Jaro. Cerita ini saya dengar dari kakek dan semua orang di Jaro tahu cerita ini. Jadi itulah cerita bagaimana nama Jaro bisa ada. Pesan moral yang mungkin terkandung. Kekuatan bahasa dalam membentuk identitas. Kata, Giceroe, yang diucapkan oleh seorang perantau, meski sederhana, akhirnya menjadi nama sebuah kecamatan. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh bahasa dalam membentuk identitas suatu tempat dan kelompok masyarakat. Bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga pembentuk sejarah dan budaya.